Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya atau PSLDUB menerima penghargaan internasional dari Zero Project yang berkantor di Wina, Austria. Penghargaan ini diberikan atas kebijakan inovatif yang ditawarkan terkait pemenuhan kuota dan seleksi masuk bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi, yaitu melalui seleksi mandiri penyandang disabilitas atau SMPD. Tidak hanya itu, semua universitas, khususnya Universitas Brawijaya, sedang menghadapi seleksi penerimaan mahasiswa perguruan tinggi nasional atau SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN tahun 2020. Bagaimana perjalanan Universitas Brawijaya meraih Zero Project Award di Wina, Austria? Bagaimana pula seleksi mandiri program difabel dan tentunya seleksi penerimaan mahasiswa perguruan tinggi nasional melalui SNMPTN, SBMPTN khususnya di Universitas Brawijaya. Hari ini bertempat di studio utama Universitas Brawijaya, sekaligus dihadiri oleh sejumlah rekan-rekan awak media, mulai dari media lokal, regional, bahkan media nasional, sekaligus rekan humas dan PSIK seluruh fakultas di Universitas Brawijaya. Saksikan UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Baik sahabat UB TV, di segmen yang pertama ini saya akan memperkenalkan kepada sahabat UB TV yang ada di rumah dan juga pemirsa yang ada di studio utama UB TV. Di segmen yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Sasmito Jati MS selaku Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Brawijaya. Assalamualaikum Pak Sas. Waalaikumsalam. Halo semuanya dari Pak Sas. Matur nuwun Bapak rawuhnya pada hari ini, sekaligus mendampingi Pak Sasmito. Sepertinya sudah mendampingi sejak beberapa saat yang lalu ya Pak ya? Sudah lama berdampingan. Beliau adalah Kepala dari Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Selamat datang kepada Ibu Subaidah Ningsih PhD. Selamat datang Ibu Subaidah. Terima kasih. Ya baik, berbahagia sekali Bapak dan Ibu sekalian kita bisa berbincang mengenai raihan yang terbaru dari Universitas Brawijaya, sekaligus dihadiri oleh rekan-rekan dari awak media, baik media lokal, regional maupun nasional, sekaligus perwakilan dari Humas dan PSIK seluruh Fakultas Universitas Brawijaya. Kita berikan aplaus untuk seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Ya, baik. Sebelum kita ke tema utama talk show pada hari ini, supaya kekinian Bapak dan Ibu, kita selfie dulu ya. Selfie dulu. Sekali lagi. Oke, terima kasih Pak Sas dan Bu Zubed begitu ya biasanya akrab dulu. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat tentunya. Terima kasih. Kami juga merasa bangga dengan capaian prestasi Universitas Brawijaya melalui PSLDUB begitu ya Pak ya. Nah, sebelumnya juga kami ingin mengetahui sebetulnya mengenai Zero Project ini bagaimana awalnya dari Pak Sas selaku bagian kerjasama dan juga perencanaan di Universitas Brawijaya sehingga langsung Bu Zubed ini bisa berserta rekan-rekan sukses mendapatkan penghargaan tingkat dunia ya Ibu ya. Silakan. Ya. Baik Pak. Terima kasih Mbak Amal. Lia. Mbak Amalia. Terima kasih. Jadi saya harus jujur, ya be honest, bahwa sebetulnya kalau kita bicara difabel itu ada sesuatu yang sifatnya by accident, tapi ada yang juga by planning. Baik. Nah, akhirnya di situ kita learning by doing. Jadi sebetulnya difabel di Brawijaya sudah lama, ada, ya sudah lama, sudah sangat lama. Tetapi pada waktu itu tidak well managed. Ya. Akhirnya kita lupa bahwa sebetulnya potensi manusia dalam pengertian utuh itu banyak. Nah, disitulah kita mulai berpikir sejak 2012 kalau nggak salah. 8 tahun yang lalu. Ya, 8 tahun yang lalu kita mendirikan PSLD itu, sehingga pada saat itu kita lebih terarah, ya, lebih terencana. Nah, rupanya orang lain justru yang memperhatikan kita. Gitu ya Pak? Iya, orang lain memperhatikan kita. Saya sendiri juga kaget pada waktu itu kita ikhlas saja menerima mahasiswa yang
yang punya perhatian yang harus diperhatikan secara khusus gitu kan. Kita sebenarnya enggak terlalu serius dalam tanda petik ya untuk ingin mendapat penghargaan, tidak. Jadi teman-teman sangat ikhlas, punya idealisme dan lain sebagainya untuk melayani warga negara Indonesia bahkan dunia. Karena kita sekarang sudah kelasnya sudah internasional gitu ya Pak ya. Dari luar negeri pun siap kita ini kan. Dan ternyata beberapa alumni teman-teman yang dulu tidak well design itu ternyata berprestasi. Luar biasa. Berprestasi. Bahkan menurut saya dia outstanding. Cuman umumnya di awal itu yang difabel masih sifatnya physical difabel yang ya otomatis bukan intelektualnya. Ya, jadi mereka memang fisiknya ada kekurangan, tetapi intelektualnya sangat cerdas. Banyak mahasiswa kita seperti itu. Nah, setelah itu memang kita punya perhatian dengan LD, saya susah itu perjalanan awalnya. Gitu. Bahkan saya beberapa kali didatangi oleh universitas dari luar Malang, tanya tentang Dhamabel. Saya sendiri pada waktu itu juga agak kaget. Ternyata kita lebih baik dibandingkan dengan yang lain gitu. Satu kebanggaan juga ya Pak ya. Ya, teman-teman betul-betul bagus, dan apalagi sekarang dengan adanya PSLD itu. Terinspirasi dengan. Setelah kami di Wina kemarin juga justru kami kaget karena di Asia Tenggara hanya kita. Wow, di Asia Tenggara Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa, nggak main-main ya Pak Asas ya. Luar biasa raihan prestasinya. Orang seluruh dunia itu justru akan semakin membuka diri kita bahwa apalagi topiknya the world without barrier. The world without barrier. Baik. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa orang cacat itu jadi beban buat kita. Itu yang jadi tema besar pada saat itu. Nah, ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Asas, ini menarik sekali Bu. Artinya kurang lebih Universitas Brawijaya mengawalinya 8 tahun yang lalu. Kemudian saat ini di bawah kepemimpinan dari Bu Zubed, begitu ya Ibu ya. Ini kan Zero Project di Wina ini temanya berbeda-beda demikian. Nah, untuk 2020 ini sendiri fokus temanya apa? Kemudian upaya apa pula yang dilakukan Ibu beserta rekan-rekan sehingga tidak main-main tadi disampaikan Pak Asas. Bukan sekelas Indonesia atau nasional, tingkatnya Asia Tenggara loh. Asia Tenggara sudah lewat. Sudah lewat. Melewati Asia Tenggara ternyata dunia. Ya, silakan Ibu, boleh direspon. Jadi PSLD itu dimulainya dari inisiatif, saya perlu acknowledge ya Pak Slamet Tohari. Beliaunya hadir hari ini. Penyandang polio. Kemudian dengan Bapak Fadilah Putra, dosen dari dia. Pak Slamet Tohari ini merasa selama saya sekolah itu kurang mendapat dukungan, sehingga beliau merasa saya harus menolong teman-teman lain supaya mereka bisa sekolah. Nah, akhirnya didirikanlah PSLD di tahun 2012. Selanjutnya ketika itu ide awalnya adalah pokok kita menerima mahasiswa dengan disabilitas dengan jalur khusus. Karena kalau ditandingkan dengan teman-teman yang lain, yang saya mungkin yang tunanetra itu kan tidak bisa langsung membaca, langsung jawab gitu Pak ya. Maka dia harus dibisiki atau soal itu harus dijadikan suara. Nah, maka perlu waktu lebih. Kalau dengan SNMPTN waktunya sama, tentu dia tidak bisa menyelesaikan. Ada keterbatasan di situ. Akhirnya dari situ muncullah ide, ayo kita bikin tes atau seleksi yang mengakomodasi segala kebutuhan teman-teman. Baik, Ibu. Nanti kita lanjutkan karena keterbatasan di segmen pertama tentang keterbatasan dan bagaimana upaya PSLD untuk mengakomodirnya. Begitu ya, Ibu ya. Baik, sahabat UB TV, tidak lama lagi UB Talk akan kembali di layar kaca Anda. Tetaplah bersama kami. Di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sedang membahas tema UB Raih Zero Project Award 2020 di Wina dan seleksi masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN, UTPK dan juga SBMMPTN. Nah, tadi Ibu Zubaidah selaku pimpinan di PSLD UB telah menyampaikan tentang bagaimana upaya PSLD dan juga sejarah serta upaya untuk mendapatkan award di Zero Project Wina. Silahkan Ibu dilanjutkan. Mohon maaf tadi saya langsung diputus ya, Bu. Silakan. Jadi dengan adanya kekhususan ini, maka didesain skema penerimaan mahasiswa khusus penyandang disabilitas. Nah, kami sangat mengapresiasi karena UB memfasilitasi ini. Jadi diperbolehkan seleksi mandiri penyandang disabilitas atau SNPD ini ada sejak tahun 2012 dan
hanya UB satu-satunya universitas di Indonesia yang mempunyai seleksi khusus ini. Nah, inilah yang menjadi kekhususan yang kemudian dihargai oleh Zero Project ini, karena kami atau UB menyediakan seleksi khusus, memberi kuota untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi istilahnya monggo datang, UB siap melayani. Nah, dari situlah kemudian setelah kami menerima, maka harus ada pusat yang mendampingi. Kan tidak bisa diterima terus dibiarkan belajar sendiri, karena kan teman-teman dengan disabilitas itu perlu fasilitas khusus misalkan. Nah, akhirnya unit PSLD ini memberikan pelayanan. Contohnya satu, bahwa tiap-tiap mahasiswa difabel ini diberi pendamping. Pendamping adalah kakak kelas yang bisa bahasa isyarat, bisa mengoperasikan kursi roda, bisa mendampingi teman-teman tunanetra. Pendamping ini diseleksi, di training, dan juga diberikan jadwal-jadwal khusus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa difabel. Kami juga menghargai sekali peran serta mahasiswa UB, banyak sekali yang mendaftar, tiap tahun tuh hampir 200 orang itu masuk, tiap seleksi 100 orang. Volunteer ini, nah, volunteer ini yang akan mendampingi mahasiswa selama proses perkuliahan. Selain itu kami juga memberikan tutor, jadi kami sediakan tutor khusus untuk teman-teman mahasiswa difabel, juga untuk konseling, karena kan kadang mungkin secara psikologis mungkin dari sekolah yang dulunya SLB itu kan eksklusif ya Bu ya, menjadi inklusif akhirnya. Harus ketemu dengan banyak orang, ada beberapa yang mungkin harus didampingi kesiapan mentalnya, kemandiriannya gitu. Nah, kemudian kami juga mengembangkan assistive technology, jadi kami mulai mengubah buku teks menjadi suara untuk teman-teman yang tunanetra. Kemudian kami melakukan pelatihan untuk dosen-dosen supaya bisa mengajar dan memberikan cara mengajar teman-teman difabel, cara menilai teman-teman difabel. Nah, itu kan karena berbeda, harus khusus kan Bu. Jadi tetap anak-anak itu terevaluasi kinerja belajarnya, tapi dengan cara yang mereka memang mampu. Misalkan teman-teman ada yang tidak bisa bicara atau tunarungu, ya. Karena 60% mahasiswa kita tunarungu. Maka kita anjurkan tidak ujiannya itu presentasi, kan tidak bisa, tapi diperbolehkan membuat video, kan boleh. Dari situlah mereka berkomunikasi. Nah, semua langkah ini dihargai oleh Zero Project, dianggap sebagai inovasi di Asia Tenggara khususnya yang bisa memenuhi hak dasar penyandang disabilitas, sehingga kami mendapatkan undangan sebagai salah satu best practice in the world gitu. Luar biasa, best practice in the world, PSLD Universitas Brawijaya. Dan sudah diadopsi 5 universitas di Indonesia, sudah dijadikan contoh. Diadopsi. Baik. Iya. Gimana Pak Mer? Oh ya, jelas bangga dong. Jelas bangga. Itu satu. Yang kedua, ini menurut saya sebuah kasus kalau buat kami sebagai pimpinan di universitas, kasus di mana bahwa ilmu pengetahuan pendidikan itu adalah cara berpikir yang plurality, inclusiveness, ya, terbuka dan lain sebagainya. Jadi memang Brawijaya itu visinya kan di sana. Visinya itu kalau kita bicara inklusif itu bukan hanya bicara cacat atau enggak. Dalam ilmu pengetahuan itu borderless. Nah, tanggung jawab kita pada semua manusia, ya, baik kondisinya tertentu maupun secara umum. Nah, ini beliau ini yang mengimplementasikan. Dan kita kan bicara building up noble future. Noble itu kan bukan hanya kebenaran dalam pengertian intelektual, tapi juga spiritual. Tidak ada value. Nah, ini kita bicara value. Ya, kalau saya bicara intelektual saja, saya cari sama orang yang paling pinter, kita ambil. Gitu ya, Pak? Ya, bisa aja. Cukup itu saja. Tapi tidak gitu ya? itu tanggung jawabnya kita sebagai pendidik. Tidak itu. Semua harus diberi kesempatan. Dan kami melihat juga ada bukti bahwa mereka yang pernah jadi dekan, ada yang kena polio, ada dulu almarhum Pak Heri Susanto, terus profesor, banyak yang mereka secara fisik dia ini, tapi karena usia kemudian mengalami banyak hal, gitu banyak bukan hanya usia, masih muda, dia sudah polio itu kan muda kan, itu udah banyak jadi pimpinan di Universitas Brawijaya dan termasuk orang-orang yang berprestasi dalam bidang bekerja. Ya itu jadi pengalaman itu yang membuat kita semakin mensupport ini. Dan
dalam 1 tahun terakhir ini memang kita lebih hati-hati, lebih sistematik, dan itu rupanya dilihat oleh Zero Project. Hingga kita karena honest tadi, sehingga teman-teman itu sungguh-sungguh, sehingga akhirnya ya kita jadi leading. Dan ini akan kami angkat, Bu. Jadi akan menjadi roadmap UB, bahwa nanti kita itu menjadi universitas yang inklusif dan dalam pengertian sebenarnya. Kita berharap nanti PS di setiap PS yang ada di UB ini harus siap untuk menerima ini. Baik. Ya, menerima ini berkebutuhan sudah khusus barang tentu maksudnya ya. sudah barang tentu. PS-nya juga harus nyiapkan, dan karena itu kasusnya kan tidak mudah. Ada misalnya kalau di kimia Bu Zubair itu misalnya buta warna tidak bisa dalam barang tentu. Ya itu harus diakomodir. Terus kemampuan intelektual mereka yang berkebutuhan khusus kan tidak mungkin kalau memang kemampuannya tidak terlalu tinggi, ya kita masukkan vokasi dan lain sebagainya. Itu salah satu. Disesuaikan dengan kompetensi masing-masing mahasiswa begitu ya. Ya, Bapak dan Ibu, saya ingin mendengar sekelumit cerita sedikit saja karena di situ saya sudah ada kode-kode Pak dari rekan-rekan ya. Cara singkat apa sebetulnya yang dirasakan pada saat menerima penghargaan di sana dari Bapak dan Ibu? Pertama buat kami surprise ya. Bagi kami surprise, kami berhadapan dengan orang seluruh dunia ya kan. Baik, mereka berbeda kulit, berbeda bahasa, jadi tidak semuanya lancar bahasa Inggris juga, ya. Jadi, ini sesuatu yang sifatnya human kind value. Itu yang menurut kami justru itu yang kita rasakan, sehingga pada waktu saya yang presentasi waktu itu sampai mau nangis saya itu. Karena ada rasa haru di sana. Karena saya lihat yang tampil pun, yang presentasi ada yang buta, ada yang sejak kecil sudah ada kelainan, gitu kan. Ternyata mereka punya kemampuan untuk semangatnya yang luar biasa. Itu yang kami peroleh dengan teman-teman yang datang pada saat itu. Baik, Ibu secara singkat. Kalau saya merasa dengan adanya Zero Project ini merupakan prestasi kita semua ya, karena apa yang digagas PSLD itu mendapat sambutan baik dari para pimpinan maupun semua warga UB yang mau ikut turut serta dalam memfasilitasi rekan-rekannya sehingga mereka bisa sampai lulus studi, bahkan sampai sudah bekerja dan mandiri. Menurut saya ini prestasi kita bersama. Luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Masih ada satu segmen lagi. Kita akan buka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan hadirin undangan yang hadir pada hari ini. Tetaplah bersama kami di UB Talk. TV untuk tetap bersama kami dalam UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Sudah memasuki segmen yang ketiga dan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kita akan langsung membuka sesi tanya jawab. Akan langsung saya sampaikan kepada forum. Silakan Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak yang ingin bertanya, disilakan. Boleh disampaikan pertanyaannya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Taufik, bisa langsung direspon. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama berkaitan mengenai tentang keberadaan PSLD itu sendiri. Ya, mungkin yang pertama bisa dijawab, tapi saya yang jawab yang terakhir saja. Langsung, langsung dijawab yang terakhir, silakan Pak. Ketika kami di Wina kemarin, itu salah satu barrier itu alumni. Ya, alumni. Jadi setelah lulus mau dimanakan mereka? Karena pengguna lulusan ini belum semuanya paham ya bahwa orang-orang yang punya kebutuhan khusus itu punya kapabilitas, dan itu diambil semua, padahal mereka itu manusia biasa ya yang tidak ingin dimarginalisasikan, ya kan, orang itu tidak ingin dikhususkan, itu enggak gitu ya. Nah, ini problem memang di mana-mana, bukan hanya di kita. Nah, memang untuk itu memang harus ada sosialisasi lebih masif agar mereka bisa diterima dengan seperti orang normal. Itu persoalan tersendiri memang. Tantangannya di situ ya, tantangannya di situ. Memang hari ini negara kita itu kan masih belum terbiasa dengan konsep itu. Tapi kalau di negara-negara maju memang sudah memang. Jadi bahkan mereka sampai mengatakan bahwa jangan sampai kami itu dianggap kayak social responsibility dari sebuah perusahaan. Artinya tidak berkenan CSR karena ada kewajiban terus hanya kami terima, jadi seolah-olah dia itu tampil foto karena aturan. Mereka tidak mau seperti itu. Inginnya memang diterima sesuai dengan kompetensinya. Dan itu sebetulnya sangat bisa kalau kita tahu nanti beliau akan bagaimana misalnya anak autis misalnya. Itu ternyata bisa dengan tekun bekerja di tempat-tempat tertentu, anak autis itu.
Ya, dia sangat orang yang punya kelebihan, anak autis itu konsentrasi terhadap satu pekerjaan, tapi jangan dikasih kerjaan banyak gitu. Tidak bisa itu malah multitasking. lebih baik bekerjanya lebih efektif. Dan itu ya, pertanyaan yang tiga. Yang pertama beliau yang lebih Yang pertama dan kedua. Terima kasih Pak Tas. Boleh langsung disambung, Mas Glenn. Untuk bagaimana prakteknya di kelas ya Pak ya. Jadi memang kami merekrut volunteer, kemudian volunteer ini dilatih. Nah nanti volunteer ini menyerahkan jadwal kegiatan mereka akan disamakan dengan jadwal dari mahasiswa difabel. Kami punya satu aplikasi namanya Enabling. Jadi semacam aplikasi untuk membantu ngeklopkan jadwal. Jadi madifnya mungkin kuliah Senin pagi. Nah, siapa volunteer yang bisa Pendampingi. dan kekhususan apa yang dibutuhkan. Misalkan dia tunarungu, maka akan disediakan volunteer yang pandai bahasa isyarat. Kami punya peraturan tertentu dalam proses pelaksanaan di kelas. Jadi misalkan Bapak Ibu dosen menerangkan di tengah, nanti madif itu akan berada di sebelah kanan atau kiri duduknya. Nah, yang volunteer yang bisa bahasa isyarat itu menghadap ke madifnya. Sedangkan madif bisa melihat dosen dan PowerPoint-nya. Nah, tapi dia juga sekalian melihat bahasa juri isyaratnya ini ya Bu ya. Jadi dia bisa melihat gambar sekaligus melihat oh Ibu dosen sedang ngomong ini. Dia lihat oh seperti itu. Nah, itu praktek di kelas untuk tunarungu. Untuk tunanetra itu beliau atau mahasiswa ini bisa mendengar. Tapi kalau sudah grafik atau gambar itu kan dia tidak bisa membayangkan. Maka pendamping ini kita namakan sebagai whisperer. Dia akan membisiki. Ibu dosen sekarang menerangkan grafiknya itu arahnya ke atas seperti ini. Jadi memang agak tidak bisa cepat, tapi tetap kami usahakan bahwa mahasiswa itu bisa mendapatkan semua Materinya terakomodir. Ya, dan ini kami juga di LP3M bekerja sama dengan PS lain, terutama untuk yang pembelajaran jarak jauh, online kelas gitu, karena ini sangat membantu mahasiswa dengan disabilitas. Misalkan sebelum kelas dia sudah dapat PowerPoint dari gurunya, sudah bisa disuarakan. Itu kan dia sudah bisa belajar sebelum kelas. Jadi dia ketika di kelas itu sudah punya bekal, sehingga nanti kalau ada yang ditanyakan dia sudah mengikuti gitu ya, saja. sudah punya bekal. Nah, makanya kami berusaha dengan pusat studi di LP3M yang mengembangkan sistem pembelajaran blended learning atau online class, itu bagaimana kami bisa membuat material-material ini dibikin online supaya bisa diakses lebih cepat oleh teman-teman disabilitas dengan disabilitas. Itu sementara mungkin Pak ya praktek di kelasnya. Juga bahwa ketika konsultasi skripsi juru bahasa isyarat itu juga tetap ikut. Jadi tetap mendampingi. Gitu ya? Jadi jangan khawatir Bapak Ibu dosen itu tetap bisa berkomunikasi dengan mahasiswa tunarungu misalkan. Luar biasa. Jadi segala fasilitas dan kemudahan memang sengaja diberikan begitu ya untuk mahasiswa difabel di Universitas Brawijaya. Kita langsung berlanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana kami memantau? Jadi ketika mereka sedang studi, itu PSLD juga memberikan pembekalan untuk dunia kerja. Jadi kami mengajari bagaimana mereka membuat CV, bagaimana membuat surat lamaran, bagaimana how to present yourself, bagaimana menampilkan dirimu dengan kompetensimu. Nah, itu kami adakan kegiatan seperti itu. Kemudian kami bekerja sama dengan beberapa pihak, perusahaan swasta misalkan, yang mereka mau menerima mahasiswa dengan kebutuhan khusus. Kami undang, kami ajak bicara. Kemudian kami juga bekerja sama dengan UPKK. Jadi sudah bekerja sama Pak Agung kalau nggak salah Bu ya. Di sana Maret ini kami akan presentasi di hadapan para pemberi kerja istilahnya ya, perusahaan-perusahaan yang akan melakukan job fair di UB. Jadi kami akan terangkan bahwa UB menerima mahasiswa dengan disabilitas dengan kompetensi seperti ini, sudah dikembangkan kompetensinya dan diuji. Jadi tidak usah khawatir, mereka tuh punya kompetensi yang bisa diaplikasikan di dunia kerja. Alumni kami banyak yang menjadi guru, kemudian di Pemda itu banyak ada yang bekerja di Badan Perencanaan Daerah, ada yang jadi guru, kemudian satu menjadi staf di Kemenkumham. Jadi beliaunya mungkin ini ya melihat hukum-hukum berkaitan dengan isu disabilitas itu sudah. Jadi alumni kami banyak bekerja di pemerintahan maupun swasta juga ada. Luar biasa sekali ya para alumni Bapak dan Ibu di luar dugaan kita itu. Sungguh bangga dengan alumni dari PSLD Universitas Brawijaya. Lanjut lagi Bapak dan Ibu, kita menuju untuk penanya yang kedua berikutnya. Silakan Ibu untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Ning, bisa segera direspon Bapak dan Ibu. Ya, dalam perencanaan memang tugas saya ini. Pertama infrastruktur.
Oke. Jadi kita harus akui ya, meskipun kita itu sekarang dianggap yang terbaik, tapi saya merasa bahwa kita masih belum ideal. Jadi infrastruktur kita itu masih belum sepenuhnya mendukung. Misalnya jalan untuk orang buta, misalnya. Akses khusus ya aksesibilitasnya itu, terus juga lift kita itu nggak tahu itu sudah lantai 2, lantai 3, padahal itu cuma sederhana. Padahal itu kan sederhana. Anda sudah lantai 2, itu kan sederhana. Itu juga, ya itu salah satu contoh. Terus yang kedua juga, kalau memang nanti kita sudah memperluas ini, sementara ini kantor ini sekitar 20-an ya. Setiap kali penerimaan 20-an ya. 20 mahasiswa. Kalau bisa, ya, itu berkaitan dengan tenaga volunteer dan lain sebagainya yang terbatas, sehingga memang harus dikembangkan lagi nanti. Yang mengevaluasi beliau nanti kira-kira kita bisa ditambah berapa nanti anggaran dan lain sebagainya kan juga akan kita sesuaikan. Kita dari sini kan punya pengalaman ini menarik sekali memang, sampai ada yang volunteer akhirnya jadi ahli difabel banyak. Oh begitu, pada akhirnya menjadi ahli. Jadi yang di TV itu loh Mbak. Oke, yang di pojok itu ya, bahasa isyarat. Ya itu cita-cita. Terus juga nanti kalau memang semua PS harus kita buka, ya nanti kebetulan minggu depan kita rapim itu akan saya sampaikan, dan nanti semua PS harusnya siap dengan defabilitas tertentu. Ya tidak semua memang bidang ilmu bisa dimasuki, sehingga itu harus disiapkan semua secara bertahap. Ya, secara bertahap. Nggak mungkin kita ini perkara yang masuk sekarang itu masih Jawa Timur, itu hanya persoalan sosialisasi saja. Kalau mereka tahu, saya yakin di mana-mana, dari mana-mana nanti akan datang bahwa saya siap menerima segala macam mahasiswa dengan kebutuhan khusus dari seluruh penjuru Indonesia dan dunia dan akhirat. Baik, silakan dilengkapi Ibu. Yang kedua mungkin Bu tentang fakultas. Jadi di kesempatan ini mungkin saya ingin memberikan apresiasi kepada semua prodi yang mau menyatakan menerima. Yang hadir pada hari ini kita berikan apresiasi juga dong tentunya untuk supportnya kepada PSLD dan Universitas Brawijaya. Silakan Ibu. Karena dari prodi-prodi inilah mereka yang ngopeni anak-anak dengan disabilitas sampai lulus. Panjangan tangan dari Ibu dan Bapak PSLD, ya. Jadi kami sangat mengapresiasi semua prodi yang sudah menyatakan mau menerima mahasiswa dengan disabilitas. Sampai saat ini dari 16 ya Pak, kira-kira 12 sudah mau menyatakan menerima mahasiswa dengan disabilitas. Jadi kami sangat bangga, ini prestasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga tentang sebaran mahasiswa, memang kita berasalnya masih dari Indonesia Barat kebanyakan, karena memang di Indonesia Timur pendidikan dasarnya yang masih belum menyiapkan anak-anak untuk siap ke jenjang tinggi, perguruan tinggi. Jadi kami kemarin salah satu upaya kami adalah dengan menyebar agen-agen pengubahan. Jadi kita melakukan Young Advocacy Disability Advocate Training (YDAT) bekerja sama dengan AIDRAN Australia. Kami mengundang beberapa pemuda khususnya dari Indonesia Timur untuk diberikan disability awareness. Bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk mereka melakukan kampanye supaya masyarakat makin aware bahwa teman-teman dengan disabilitas punya hak yang sama atas pendidikan. Nah, itu sudah kami lakukan pelatihan itu, harapannya nanti bisa menular ke teman-teman di sana sehingga nanti bisa menambah jumlah mahasiswa dari Indonesia Timur. Itu upaya kami, beberapa upaya kami. Sementara di tempat lain Indonesia Barat itu beberapa universitas sudah mulai aktif pusat studi dan layanan disabilitasnya, sehingga beberapa akhirnya memilih yang lebih dekat dengan rumahnya. Nah, itu kami lihat dari statistik ada penurunan mungkin jumlah peminat itu karena beberapa universitas mulai menyiapkan diri untuk bisa secara menerima akses lebih dekat. Ya, Solo ini sudah mulai, kemudian ya, jadi beberapa Kalimantan kemarin sudah belajar ke kami mau membuka di sana. Jadi mungkin beberapa mahasiswa dari daerah sana milih yang lebih dekat. Tapi tetap bangga ya, tetap baik. Jadi tetap sesuatu yang baik. Ya. Tidak terasa untuk segmen berbincang tentang Zero Project ini kita sudah harus akhiri Pak Sos dan juga Bu Subet. Kami ucapkan tentunya terima kasih banyak. Sama-sama. Tapi tetap kami tunggu untuk
inovasi-inovasi berikutnya Insya Allah. dari Universitas Brawijaya, kemudian juga dari PSLD, peminatnya semakin meningkat tentunya, dan semoga kita bisa semakin bermanfaat. Amin, Terima kasih sekali lagi amin, Pak Sas dan juga Bu Subet. Sama-sama. Saya harus mengakhiri untuk segmen ini, sahabat UB TV, tetaplah bersama kami. Yubida akan kembali saat lagi. Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Narasumber saya sudah berganti, sahabat UB TV. Kali ini saya akan menyapa dua narasumber yang tidak kalah luar biasa. Yang pertama, beliau adalah Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Brawijaya, yang paling cantik di antara wakil rektor yang lainnya. Selamat datang Ibu Profesor Dr. Aulani Amdes atau Ibu Aul. Bagaimana kabarnya Bu Aul? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir, didampingi juga yang tidak kalah luar biasa. Beliau adalah Kepala Bagian Perencanaan Akademik dan Kerjasama Universitas Brawijaya, Bapak Heri Prawoto, SOS MAB. Selamat datang Bapak. Sehat Pak Heri? Alhamdulillah sehat. Baik, sesuai dengan tema pada hari ini, kita akan berbincang mengenai seleksi masuk di perguruan tinggi negeri. Tentunya utamanya kaitannya dengan Universitas Brawijaya. Mungkin diawali dari Bu Aul terlebih dahulu. Bagaimana kesiapan dan potensi untuk masuk di Universitas Brawijaya? Silahkan Bu Aul. Oke, Universitas Brawijaya dalam tahun akademik 2020 untuk tes mahasiswa baru masih sesuai tahun lalu. Ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan SMUP. Baik. Untuk tes persentase masing-masing kategori adalah 30%, 40%, 30% dari total kuota. Sehingga pada saat-saat ini adalah hari ini terakhir pendaftaran SNMPTN. Dan kebetulan sampai barusan peminat pendaftar di UB itu ada 30.360 siswa yang mendaftar SNMPTN. Sejak berapa hari sebelumnya berarti? Ya, hari ini hari terakhir, 4 hari ya. Berarti 4 hari. hari ini hari terakhir nanti. Ya. Berarti potensinya cukup luar biasa ya Bu ya, Cukup peminatnya. luar biasa. Baik, itu untuk yang SNMPTN. Sedangkan SBMPTN nanti juga ada 40% dari kuota pagu mahasiswa baru, dan itu akan dimulai dengan ujian UTBK. Sama seperti tahun lalu, UTBK ada beberapa macam tes, dan nanti yang berbeda dengan tahun lalu adalah hari ini 1 minggu, 20 sampai 26 April ya Pak Eri? 21. Ya, 20 sampai 21 sampai 26 April ya. Ya. Itu dimulai berturut-turut sehingga semua kegiatan akademik di Universitas Brawijaya diliburkan saat itu, karena ada puluhan ribu yang akan hari menjujuk. akan masuk. Karena UB ini menyiapkan 22.000 komputer. Baik. Sehingga tentunya akan memilih di UB karena UB tanpa mitra, sehingga semua siswa yang akan tes pasti masuk di kampus UB. Langsung. Sedangkan kalau di kampus-kampus lain mungkin dengan mitra, sehingga tidak tahu akan ada di mana dengan mitranya. Sedangkan UB, Pak Rektor menyiapkan 2.000 PC yang ada di kampus UB untuk tes tiap hari 2 sesi, dan kegiatan akademik diliburkan karena akan ada tamu sangat banyak di UB. Fokus untuk di penerimaan mahasiswa Ya. baru. Baik, nah ini menuju ke Pak Heri. Heri, Tadi Bu Aul sudah menyampaikan UB siap untuk menerima seleksi secara mandiri, begitu ya Pak ya. Untuk Pak Heri beserta staf yang ada di bawah koordinasi Bapak, bagaimana upaya untuk mempersiapkan supaya tes ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses? Silakan. Kami di sisi akademik sudah melakukan koordinasi dengan seluruh fakultas, di mana kesiapan lab yang ada di UB sudah kita identifikasi, juga kemungkinan-kemungkinan apa yang perlu kita perbaiki. Kita masih punya waktu, deadline kami tanggal 2 Maret, semua sudah on the track, tidak ada lagi pergantian tempat, tidak ada lagi pergantian komputer. Jadi kita sudah memetakan 2000 PC sudah siap untuk dilakukan ujian di tanggal 21 sampai 26, sehingga rentang waktu ini kami sudah mempersiapkan diri, ruang, fasilitas sekaligus posisi lab yang ada di UB sudah kami siapkan. Listriknya pun juga sudah kami antisipasi, jangan sampai ada hal yang nanti bermasalah pada saat pelaksanaan ujian.
Baik, ya, jadi secara fasilitas semuanya sudah kita siapkan. aman begitu ya Bapak? Jadi dan kami siapkan selain komputer 2000, kami Baik. juga menyiapkan Cadangan. PC cadangan 170-an sampai 10% lah dari total itu kita harus siapkan sebagai antisipasi kalau di hari H ada kendala kami langsung replace kondisi yang siap untuk dipakai. Baik, jadi secara persiapan semuanya sudah Insya Allah sudah. 100% begitu ya Pak ya. Nah ini tadi dari sisi untuk persiapan pelaksanaan ujian. Iya. Bagaimana dari sisi calon mahasiswa ini sendiri, Bapak dan Ibu barangkali memiliki saran hal-hal apa yang harus dipersiapkan? Iya, mahasiswa sih kriteria dan yang lain masih tetap rubrik yang seperti dulu. Baik. Jadi untuk SNMPTN tentunya masing-masing siswa dari sekolah itu akan ada kriteria untuk masuk dengan kita dan ada beberapa tes yang khusus ya Pak Heri. Ya. Yang akan dijelaskan Pak Heri tes khususnya apa untuk beberapa yang SNMPTN itu. Dan memang kita hanya memilih dan itu akan ditetapkan di Jakarta sehingga berdasarkan urutan nilai, urutan skor yang diperoleh dari masing-masing siswa di seluruh SMA se-Indonesia untuk SNM ya. Baik. Sedangkan untuk SBM kita tanpa kriteria lain, hanya nilai UTBK Bapak Ibu. Sehingga karena kenapa tetap hanya nilai UTBK? Karena nilai UTBK itu sudah diterima siswa lebih dulu. Dari siswa sudah tahu lebih dulu. Sehingga untuk SBM kita berdasarkan nilai UTBK. Baik. Terus pada SMUB kita tetap pakai tes tertulis. Jadi tidak berdasarkan nilai UTBK, tapi tetap seperti tahun lalu kita pakai tes tulis untuk seleksi mandiri UB. Baik. Mungkin Ya, dijelaskan. silakan. Kalau di SN kita kan tinggal menunggu waktu. Sekarang adalah proses pendaftaran terakhir sampai jam 23.59. Baik. Ada pengumuman nanti di tanggal 4 April, sehingga masa itu adalah kita menunggu proses penerimaan. Jadi seleksi secara nasional akan kita tunggu hasilnya di tanggal 4 April. Habis itu persiapan dia pendaftaran UTBK kan mulai tanggal sampai tanggal 11 April. Jadi tanggal 30 sampai tanggal 11 adalah masa pendaftaran untuk mengikuti UTBK-nya. Sehingga harapan kami siswa-siswa yang kemarin mendaftar SN tapi mungkin peluang-peluangnya kurang bisa mengikuti pendaftaran UTBK bisa lebih awal. Kalau menunggu sampai pengumuman SN, dia tidak akan mendapatkan, bisa memilih tempat yang dituju. Baik. Itu saran kami sebagai pelaksana, sehingga kemungkinan anak-anak ini bisa mendapatkan tempat Peluang-peluang. tes, bukan peluangnya, tempat tes dulu. Tempat tesnya dahulu ya, Iya, Pak. supaya tidak keluar kota karena potensi masing-masing kota sudah tersedia pasti segitu, nggak bisa bertambah lagi. Iya, Baik. takut kehabisan. Nggak bisa. Supaya tidak kehabisan Iya. maksudnya gitu ya, supaya Dan lebih satu dekat. lagi bedanya UTBK untuk tahun lalu dan sekarang adalah ada 3 IPA, Saintek, Soshum, dan gabungan. Dan gabungan. Ya, ada 3 itu ya, Bu ya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan berbincang lagi tentang seleksi masuk. Terima kasih sahabat UB TV. Tidak lama lagi UB Talk akan kembali ke layar kaca Anda. Kita masih berbincang mengenai seleksi masuk di perguruan tinggi negeri, utamanya tentu di Universitas Brawijaya. Sudah banyak informasi yang diberikan oleh Ibu Aul dan juga Pak Heri. Nah, di sesi yang kali ini kita akan berbincang lebih detail lagi, lebih lengkap lagi. Sebetulnya saya juga mungkin mewakili dari para calon mahasiswa, Bapak dan Ibu, orang tua murid atau mahasiswa nantinya, calon mahasiswa. Apa kira-kira yang menjadi latar belakang seharusnya menjadi prioritas bagi orang tua untuk memilih Universitas Brawijaya bagi buah hatinya? Iya. Silakan Ibu. Iya. Semua sudah tahu UB itu besar sekali. Pasti juga menjadi favorit semua siswa. Tahun lalu yang terbanyak SNM, SBM terbanyak. Jadi dipilih karena memang fakultasnya banyak juga. Terus kuotanya mungkin juga banyak. Jadi sehingga di Malang itu berbeda dengan yang lain. Kota Malang itu dingin, biaya hidup tidak semahal Jakarta, Bandung. Terus mungkin itu yang menjadi sasaran masuk di UB. Dan mungkin
kesempatannya lebih banyak. Saya kira itu. Poin-poinnya itu ya, Bu Iya. ya. Baik, kalau dari Bapak Pak berkaitan mungkin dengan Jadi fasilitas dan sebagainya. menjadi daya tarik. Jadi kami kan sering menghadapi siswa ini, salah satunya adalah kalau kami tanya UB banyak prestasi Oke. yang dimiliki seluruh mahasiswa baik tingkat nasional maupun internasional sangat banyak. Kemudian di sisi fasilitas pendukung mereka merasa nyaman karena walaupun kampusnya itu dekat tapi aksesnya juga sangat mudah. Jadi mereka menganggap ya kawasannya sangat mendukung untuk proses belajar. Kedua, ya di sini adalah kawasan Jawa Timur, memang mayoritas untuk pendaftar itu adalah di wilayah dari Jawa Timur Dari itu Jawa Timur 50%. sendiri, baik. Sehingga akses ke sini juga sekarang lebih mudah lagi. Kita sebarannya sudah seluruh Indonesia, tapi Oke. persentase dari Jawa Timur tetap tinggi ya tetap Pak ya? tinggi. Iya. Baik, ya jadi banyak aspek-aspek sahabat UBTV yang Iya. mungkin menjadi poin penting bagi Anda orang tua atau justru calon mahasiswa untuk bergabung di Universitas Brawijaya, mulai dari living cost-nya tadi, kemudian juga cuaca dan juga suasana, pilihan fakultasnya yang begitu banyak Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan khawatir, jangan ragu-ragu, mari bergabung bersama kami menjadi bagian dari keluarga besar Civitas Akademika Universitas Brawijaya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak dan Ibu. Mungkin dari beberapa pelajar yang berasal dari berbagai macam sekolah, ada perasaan bagaimana kalau berasal dari sekolah dengan status akreditasinya yang bukan dari akreditasi yang paling baik gitu, yang unggulan. Apakah itu juga menjadi faktor diterimanya dari calon mahasiswa? Iya, sudah ada di rubrik itu kualitas akreditasi siswa yang bisa masuk melalui SNMPTN. Baik. Kalau mungkin kualitas sekolahnya tidak masuk di dalam kualitas untuk masuk mengirim mahasiswa di dalam SNMPTN, masih ada punya kesempatan di SBMPTN. Mencari kesempatan kedua artinya Ibu ya. Karena tidak mungkin, karena di SNMPTN itu kan terbatas, hanya 30% dari siswa kuota yang ada untuk siswa se-Indonesia. Pemerataan seluruh Pemerataan itu. Jadi maka ada kriteria akreditasi sekolah. Sehingga kalau akreditasi sekolahnya tidak sesuai dengan yang ketentuan itu, tentunya masih bisa dengan ada SBMPTN. PTN, iya. Jadi syarat untuk akreditasi ini sifatnya mutlak begitu ya. Jadi ada semacam persyaratan dari pihak Dikti. Kalau akreditasi A, dia hanya 40% siswa prestasi yang bisa memilih menjadi pendaftar SN. Jadi sudah ada ketentuan. Jadi tidak semua siswa kelas 12 bisa memilih ke perguruan tinggi melalui jalur SN. Dia punya batasan. Baik. Yaitu persentasenya 40% untuk akreditasi A tadi. Di bawahnya 25%. Akreditasi C hanya 5% yang boleh mendaftar ke SNPTN. Yang boleh mendaftar, Iya, mendaftar. hanya mendaftar saja itu ya. Baik, Bapak dan Ibu, dengan tadi juga sudah disampaikan, bahkan pemirsa masyarakat juga sudah tahu peminatnya UB ini kan luar biasa. Masih melakukan upaya promosi atau tidak sih Bu dan Pak? UB ini sangat merespon permintaan itu. Pak Heri tiap hari ke SMA yang meminta, ke pondok yang mahasiswanya kepingin sekolah di sini, sosialisasi itu tetap dijaga. terbukti juga tamu kita banyak, mungkin di Humas tiap hari ada 15 bis, 10 bis ada di sana. Itu kan pengen tahu ya. Itu sudah melihat nyata benar-benar besar apa tidak, benar-benar bagus apa tidak. Kami mungkin menambahkan. Jadi kami selalu mendekati guru BK dalam arti apa? Mereka bisa tahu langsung dari sumbernya. Kalau selama ini banyak di medsos, banyak di info yang di luar, UB itu gini, UB itu gini. Tapi begitu kita konfirmasi, loh, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Karena memang seperti kuota mahasiswa sudah diumumkan di medsos, ternyata itu bukan sumbernya UB. Itu sumbernya dari bimbingan belajar atau apa. Sehingga sangat menyesatkan kepada siswa-siswa yang ada tidak pernah membaca web, tapi hanya membaca medsos, akhirnya informasinya tidak sesuai. Kemudian kami juga bisa mendapatkan bahwa siswa-siswa yang prestasinya optimal tinggi, UB bukan merupakan pilihan kedua, kami memiliki pilihan pertama, sehingga menambah lagi citra kita menjadi yang terbaik. Baik, jadi upaya untuk terus melakukan supaya Universitas Brawijaya ini semakin maju terus dilakukan Pak Heri dan Bu Aul tentunya ya. Nah Bu, kalau berbicara juga tentang
bagian dari akademik begitu Bu. Untuk mahasiswa yang ada, peminat fakultas di Universitas Brawijaya ini kan begitu bervariasi. Kira-kira apakah memang semua fakultas ini sudah memiliki daya tampung yang maksimal untuk menerima mahasiswa? Iya, untuk daya tampung kita sudah melaporkan dari semua universitas melaporkan ke Dikti, sekarang ke Mendikbud ya, daya tampung masing-masing fakultas, dan itu ada disesuaikan dengan kapasitas rasio dosen, rasio kelas, dan itu memang sudah ditetapkan. Maksimal Ibu? Iya. Sudah maksimal saat ini. Jadi artinya seluruh fakultas ini memiliki peminat yang luar biasa. Ya. Tidak ada fakultas yang memang harus diperlukan promosi lebih lanjut, demikian Pak Heri, supaya bisa rata atau Kalau sesuai kita dengan melihat dari jumlah peminat dari tahun ke tahun tanpa promosi pun Sudah banyak. kita sudah melebihi kuota. Baik. Jadi perbandingan memang ada beberapa yang grafiknya rendah, tapi rendah itu bukan dalam artian kurang favorit, kuotanya banyak. Oke. Sehingga pembaginya juga banyak. Kemudian seperti seni rupa itu kan kuotanya nggak bisa banyak. Kenapa? Untuk mendaftar dia harus punya modal keahlian di seni dulu. Tidak semua orang bisa mendaftar ke situ. Sehingga 1:2 saja sudah sangat bagus. Karena memang hanya anak-anak yang Ada punya portofolio yang harus di-upload. Oke. Tapi kalau program studi lain sangat banyak Signifikan. persaingannya, dimanapun prodi apapun kami persaingannya tidak ada yang bawah, tapi semuanya memang grafik 77 program studi memiliki grafik Rata-rata ke atas begitu ya. Wah, luar biasa sekali. Semoga untuk seleksi masuk perguruan tinggi di Universitas Brawijaya pada tahun 2020 ini berjalan dengan lancar. Masih ada satu sesi lagi, Ibu dan Bapak, kita akan membuka sesi pertanyaan. Namun kita harus jeda segmen terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa, tidak lama lagi UB Talk akan kembali ke layar kaca Anda. Untuk tetap bersama kami dalam UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Kita sudah sampai di penghujung segmen jumpa kita kali ini, dan di segmen yang terakhir kita akan membuka sesi untuk tanya jawab. Langsung saya buka untuk sesi pertanyaan untuk audiens yang hadir pada hari ini. Langsung direspon Ibu dan Bapak, ada 2 penanya dengan sejumlah pertanyaan. Silahkan Ibu, nanti saya akan bantu mengingatkan misalkan ada yang terlewat. Oke, yang pertama untuk langsung ke Buning. Jadi ada 2 prodi baru, prodi kehutanan sama aktuaria. Tapi namun jumlah kuota tidak melebihi tahun lalu. Jadi tahun ini kita sekitar 14 ribuan, dan tahun lalu hampir 14.600. Jadi mungkin itu ada penurunan, tapi kita masih melihat nanti akan berurutan setelah SNM berapa yang tidak mendaftar ya, terus ditambahkan di SPM, kuota SPM berapa yang tidak, nanti akan dikembalikan ke SM Mandiri. Itu adalah seperti tahun lalu. Jadi untuk aktuaria dan kehutanan karena baru juga tetap 2 kelas, mungkin ada sampai 60 sampai 80 siswa, mahasiswa. Sedangkan di PSDKU tetap seperti tahun lalu, jadi PS-nya, dan itu akan masuk di dalam kuota total yang kita kirimkan ada sekitar 14 ribuan, 14.300-an. Dan itu yang untuk tes, pakai tes SMUP, kita pakai ujian tulis Buning, jadi tidak pakai UTBK, karena nanti UTBK itu adalah nilai yang sudah diinikan, dan supaya memang yakin mereka ikut tes. Kalau ikut tes kan ada kesiapan untuk tes. Kalau UTBK itu nilai UTBK, maka dia bisa daftar UTBK di semua universitas, sehingga itu kasihan yang pada akhirnya tidak bisa memasuki, karena yang diterima itu adalah dia menerima di beberapa PS. Biasanya mahasiswa yang diterima itu diterima di semuanya, sehingga pada akhirnya kita akan kekurangan ada yang tidak daftar ulang. Itu sudah diuji pada tahun lalu, yang daftar ulang lebih meningkat daripada tahun sebelumnya. Maka tahun ini kita tetap pakai menggunakan tes tertulis itu. Untuk yang ini monggo Pak Heri. Dari Mbak Miko tadi pertanyaannya. Menjawab untuk yang diterima di masing-masing prodi, masing SMA ini memang sangat variatif. Tidak ada kata-kata ini hanya satu, ini tergantung
penilaian, tapi ini nanti sistem gitu, Prof, Iya, sistem. yang memastikan kemampuan seseorang berdasarkan hasil raport SMA. Kan sifatnya adalah pemerataan. Memang tidak mungkin satu sekolah di prodi yang sama ngumpul 5-10 anak diterima, akan tidak mungkin. Pasti akan dipetakan lagi oleh fakultas, jangan sampai anak-anak memilih di prodi yang favorit dipilih oleh banyak anak di sekolah tersebut. Otomatis saingannya tidak dari luar, dari kelasnya sendiri aja sudah akan mendapatkan persaingan sangat ketat. Sehingga biasanya kami sampaikan ke guru BK, jangan mengumpul di satu prodi saja kalau memang ingin diterima. Tapi kalau mau mendaftar monggo, tapi peluangnya menjadi kembali ke anaknya sangat minim. Jadi kemudian untuk yang KIP, memang baru ada edaran terbaru bahwa KIP bagi yang diprioritaskan adalah yang punya KIP SMA. Jadi bukan KIP yang anak memang pintar tapi belum punya KIP. Tapi periode yang baru diluncurkan memungkinkan anak ini sudah bisa mendaftar dengan KIP tanpa KIP SMA, dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Memang mekanisme ini masih belum mendapatkan edaran yang baku, tapi sudah dinyatakan bisa untuk mengikuti KIP kuliah tanpa punya KIP SMA dengan mekanisme yang sudah diatur di edaran yang terbaru di LTMPT sudah ada. Jadi mereka punya kesempatan yang sama, asalkan memang latar belakangnya sudah mendapatkan legalitas nantinya dari syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan KIP SMA. Kemudian untuk yang kuliah, sudah kuliah semester atas, memang untuk ongoing kami belum mendapatkan duplaknya. Apakah boleh mahasiswa yang sudah kuliah mendapatkan beasiswa bidik misi setelah dia semester lanjut? Tetapi kalau sudah kuliah semester 1, kemudian kuota UB masih ada, memungkinkan dia mendapatkan KIP tambahan. Kalau memang kuota dari Dikti ada potensi yang bisa kita lakukan. Karena seperti tahun kemarin, begitu sudah dinyatakan diterima, ternyata tidak daftar ulang juga cukup banyak. Terus kemudian kedua, persyaratan yang dia miliki tidak sesuai dengan yang kita haruskan. Otomatis harus mengganti orang. Mengganti orang itu ada dua mekanisme, adalah dengan sistem penambahan setelah dia sudah diterima di UB tapi tanpa beasiswa bidik misi kalau tahun sebelumnya. Tapi sekarang polanya adalah seperti itu. Jadi KIP memungkinkan untuk anak sudah diterima di UB tetapi potensi kuota kita masih ada, dia bisa untuk mendaftar KIP setelah diterima. Jadi bukan pada saat mendaftar. Ya. Baik, jadi begitu penjelasannya. Silakan tambahkan Ibu. Bidik misi itu adalah beasiswa untuk sarjana. Jadi siswa yang mau di dalam melanjutkan misalnya profesi, biasanya nanti bayar sendiri. Tidak ada beasiswa bidik misi untuk profesi sampai saat ini. Kecuali nanti mengusulkan lagi dan belum tentu diterima. Sehingga kalau 4 tahun bidik misi itu. Yang berikutnya juga saya informasikan bahwa untuk SMUB ada kriteria non-akademik. Untuk hafiz Al-Quran itu ada nilai tambahan, misalnya ada kriteria-kriteria lain yang mungkin nanti akan disampaikan setelah pada waktunya akan ada SMUB. Jadi prestasi khusus. Baik, ya, jadi banyak hal yang memang bisa dipersiapkan begitu ya Bapak dan Ibu untuk menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Baik, kita tutup untuk segmen kita. Adakah hal terakhir secara singkat yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu mengenai seleksi masuk? Bagi para siswa yang mungkin memasuki Universitas Brawijaya, baik jalur SNM, PTN, SPM, dan SM, harus meyakini mana yang tidak ragu. Jadi meyakini mana yang dipilih. Kalau memang SNM dia memilih ingin jurusan itu, sebaiknya yang itu yang diutamakan. Sehingga nanti supaya fokus itu adalah pilihan dari PS-nya itu. Baik. Terima kasih Bu Aul. Bapak silakan secara singkat. Iya, secara umum kami mengingatkan kepada adik-adik untuk betul-betul mempersiapkan diri karena tidak kesempatan begitu diterima di SN, kemudian dia tidak bisa lagi mendaftar di SBMPTN. Tetapi untuk menuju ke mandiri pun kemungkinan juga ada beberapa kriteria yang nanti akan ada pertimbangan. Jangan sampai anak diterima di A kemudian ingin bergeser karena tadi sudah disampaikan ketidakyakinan terhadap prodi yang telah diterima. Baik, harus yakin sejak awal begitu ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Aulani Am telah berkenan hadir, berbagi juga, memberikan motivasi kepada calon mahasiswa. Demikian pula Pak Heri, semoga lancar, sukses untuk seluruh proses penerimaan masuk di Universitas Brawijaya. Baik, hadirin dan juga pemirsa, akhirnya kita harus menutup untuk
segmen dan juga episode UB Talk kali ini. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh hadirin, rekan-rekan awak media, kemudian rekan humas dan juga PSIK dari seluruh fakultas yang telah berkenan hadir pada hari ini. Aplaus yang meriah untuk diri Anda semuanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang luar biasa. Sampai bertemu lagi, dan akhirnya saya Amalia Rizky mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di UB Talk episode-episode berikutnya. UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia.